Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila S. Gibran, stambuk G301200002 dari kelompok 1 Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 6 praktikum kimia anorganik dengan judul reaktivitas ion-ion logam transisi. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mempelajari ion-ion logam transisi. Sebelumnya itu kita harus mengetahui apa itu logam transisi. Jadi logam transisi adalah semua logam yang kebanyakan berupa logam keras yang menghantarkan panas dan listrik yang baik. Unsur-unsur logam transisi yang terletak pada periode paling atas dalam kelompok logam transisi pada tabel periodik adalah Sc atau scandium, Di titanium, F vanadium, Cr krom, Mn mangan, Fe besi, Co kobalt, Ni nikel, Cu tembaga, dan juga Zn seng. Praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 12 April 2021 pada pukul 8 WITA sampai selesai, bertempat di Laboratorium Kimia Anorganik, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako, Palu. Adapun bahan dan alat yang digunakan, yang pertama yaitu untuk bahannya ada mangan 2 sulfat, amonium besi 2 sulfat, besi 3 nitrat, kromium 3 klorida, kobalt 2 klorida, tembaga 2 klorida, nikel 2 klorida, NaOH 2 molar, NaOH 50%, amoniak, natrium karbonat, dan juga tisu. Untuk alatnya yaitu rak tabung reaksi dan tabung reaksi, botol semprot, pipet tetes, dan juga gelas ukur 5 ml. Untuk prosedur kerjanya, digunakan 8 larutan yang mengandung di dalamnya ion logam transisi. Perlakuan pertama ditambahkan MnSO4 sebanyak 2 ml ke dalam tabung reaksi, kemudian dimasukkan sedikit demi sedikit NaOH-nya, NaOH 2 molar, dan dicatat perubahan yang terjadi. Dan lakukan hal yang sama untuk larutan logam lainnya. Perlakuan selanjutnya, ulangi perlakuan pertama untuk semua larutan logam, namun dengan reaksi yang berbeda. Yang pertama ada NaOH 50%, KSCN 1 molar, amoniak 1 molar, natrium karbonat 1 molar. Dan masing-masing larutan ini dimasukkan sebanyak 1 molar, kemudian dicatat perubahan yang terjadi. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan. Pada perlakuan pertama, mereaksikan 8 sampel larutan logam yaitu MnSO4, FAS, FeNO3, CrCl3, CoCl2, CuCl2, NiCl, NiCl2, dan ZnSO4 dengan NaOH 2 molar, yang mana masing-masing dari 8 sampel larutan ini dimasukkan sebanyak 2 ml dan direaksikan dengan NaOH 2 molar. Untuk hasil yang didapatkan, untuk MnSO4 menghasilkan warna coklat, untuk larutan FAS menghasilkan warna hijau toska, untuk FeNO3 menghasilkan warna orange dan juga terdapat endapan, untuk CrCl3 menghasilkan warna hijau tua, untuk CoCl2 menghasilkan warna ungu tua dan terdapat endapan, untuk CuCl2 menghasilkan endapan berwarna biru, untuk NiCl2 terdapat endapan, dan ZnSO4 berwarna putih. Fungsi dari penambahan reagen ini sebagai pereaksi untuk membantu menentukan reaktivitas ion-ion logam transisi itu sendiri. Dari hasil literatur, menurut EMSU 2016 bahwa ketika FeNO3, CuCl2, dan NiCl2 ini direaksikan dengan NaOH 2 molar, maka akan membentuk endapan. Hasil ini sesuai dengan perlakuan yang dilakukan. Untuk perlakuan selanjutnya, itu perlakuan kedua, sama seperti perlakuan pertama, hanya saja reaksi yang digunakan di sini adalah NaOH 50%, dan juga untuk 8 sampel larutan logam transisi yang digunakan itu hanya sebanyak 1 ml saja. Jadi untuk hasil yang didapatkan untuk larutan MnSO4 ialah kuning keruh, untuk FAS berwarna hijau lumut, untuk FeNO3 menghasilkan warna merah bata dan terdapat endapan, CrCl3 berwarna hijau tua, CuCl2 berwarna ungu dan terdapat endapan, CuCl2 berwarna biru dan terdapat endapan, NiCl2 berwarna hijau muda dan juga terdapat endapan, dan ZnSO4 berwarna putih dan terdapat endapan.
Menurut literatur, menurut Huda 2014, bahwa jika NiCl2 direaksikan dengan NaOH 50%, maka akan menghasilkan hijau dan terbentuknya endapan. Hal ini sesuai dengan hasil yang diperoleh. Untuk perlakuan selanjutnya, yaitu perlakuan ketiga, masing-masing 8 sampel larutan ini direaksikan dengan KSCN dan menghasilkan untuk MnSO4 menghasilkan larutan tetap berwarna bening, FAS atau FAS larutan berwarna merah, FeNO3 larutan berwarna merah tua, CrCl3 larutan berwarna biru gelap, CuCl2 larutan berwarna merah tua, CuCl2 berwarna hijau, NiCl2 warna larutan tetap dan terbentuknya endapan, dan ZnSO4 larutan tetap bening. Menurut Mahmuda 2014, saat NiCl2 dan ZnSO4 direaksikan dengan KSCN, maka akan larut. Ini berarti logam-logam transisi pada percobaan kali ini cukup relatif untuk direaksikan dengan reaksi KSCN. Untuk perlakuan selanjutnya, yaitu perlakuan keempat, masing-masing 8 sampel larutan direaksikan dengan NH4OH dan menghasilkan untuk MnSO4 berwarna krem, untuk FAS atau FAS berwarna abu-abu, untuk FeNO3 berwarna orange, untuk CrCl3 larutan berwarna abu-abu, untuk CuCl2 larutan berwarna ungu, untuk CuCl2 berwarna tetap dan terbentuknya endapan, untuk NiCl2 warna larutan tetap, dan ZnSO4 larutan berwarna putih. Menurut Funur 2012, larutan NiCl2 bila direaksikan dengan NH4OH akan membentuk senyawa kompleks. Jadi hasil yang diperoleh pada percobaan ini sesuai dengan literatur. Untuk perlakuan yang terakhir atau perlakuan kelima, masing-masing 8 sampel larutan direaksikan dengan Na2CO3 dan menghasilkan untuk MnSO4 ini warna larutannya berwarna putih, untuk FAS berwarna abu-abu, untuk FeNO3 berwarna coklat orange, untuk CrCl3 larutan berwarna abu-abu, untuk CuCl2 larutan berwarna ungu dan terdapat endapan, untuk CuCl2 berwarna tetap dan terbentuknya endapan, untuk NiCl2 larutan berwarna hijau dan terbentuknya endapan, dan yang terakhir untuk ZnSO4 larutan berwarna putih. Menurut Huda 2016 bahwa larutan NiCl2 bila direaksikan dengan Na2CO3 akan membentuk endapan, dan hasil yang kami peroleh ini sesuai dengan literatur. Berdasarkan hasil percobaan reaktivitas ion-ion logam transisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa ion-ion logam transisi cukup reaktif untuk bereaksi dengan berbagai pereaksi. Terdapat reaktivitas senyawa yang terjadi pada setiap sampel dilihat dari perubahan warna yang terjadi dan terbentuknya endapan. Adapun saran dari praktikum ini agar praktikan lebih berhati-hati ke depannya agar untuk melakukan percobaan supaya hasil yang diperoleh lebih akurat.